Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jika mendengar nama Abu Hurairah, mungkin bayangan kita tak akan jauh-jauh dari hadis. Dan juga kucing. Abu Hurairah memang telah meriwayatkan banyak hadis. Namun ada satu hadis yang paling berkesan karena saat hendak membacakan hadis tersebut, ia sampai pingsan 3 kali. Apa isi hadis yang membuat Abu Hurairah tak sadarkan diri? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebelum dijuluki Abu Hurairah, ia dikenal sebagai Abdul Syams atau budak matahari. Dulu sebelum masuk Islam, Abu Hurairah memang adalah seorang budak. Namun setelah cahaya Islam memeluk hatinya, Nabi Muhammad SAW memberikan hadiah nama yang indah untuknya, yakni Abdurrahman, yang berarti budak maha penyayang. Ia juga dijuluki Abu Hurairah atau ayah dari anak kucing karena kecintaannya kepada kucing. Abu Hurairah memiliki banyak peliharaan kucing dan dianggap seperti anak sendiri. Kucing-kucing tersebutlah yang biasanya menjadi asistennya kemana-mana. Karena sangat melekat dengan kucing, branding Abu Hurairah pun semakin melekat. Dan Rasul sangat gemar memanggilnya dengan panggilan ini. Tapi jika hanya seorang budak dan pecinta kucing saja, bagaimana dia bisa dekat dengan Rasul dan meriwayatkan banyak hadis? Abu Hurairah, meski terlahir budak dari suku Daus, namun masuk Islam pada tahun 7 Hijriah pada Perang Khaybar. Sadar belum paham banyak tentang Islam, ia selalu menjadi teman setia Rasulullah SAW, duduk bersama Rasul untuk waktu yang lama dan menyerap ilmu yang disampaikan Rasul. Keindahan Islam juga ingin ia perkenalkan kepada sang ibu. Ia sudah berkali-kali membujuk sang ibu untuk masuk Islam, tapi sayang sekali hati ibunya belum tergerak. Suatu waktu, Abu Hurairah kembali mengajar ibunya untuk masuk Islam, tapi mungkin karena kesal dengan ajakan sang anak, ibu Abu Hurairah tiba-tiba saja menghina Rasulullah SAW. Tak kuat dengan hinaan tersebut, tangis air mata Abu Hurairah pecah. Ia bergegas ke tempat Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang ia alami. Bukannya marah, Rasulullah SAW malah berdoa kepada Allah agar ibu Abu Hurairah mendapat tuntunan. Abu Hurairah lalu bergegas kembali ke rumah, dan ternyata saat itu ibunya sudah mengenakan gaun dan tergesa-gesa mengenakan penutup kepala. Iya, sang ibu mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Bukan main bahagianya Abu Hurairah melihat pemandangan tersebut. Ia lalu kembali ke Rasul dan mengucapkan rasa terima kasih dan syukurnya bahwa sosok yang ia doakan benar-benar telah memeluk Islam. Tak puas dengan satu doa saja, Abu Hurairah kembali merequest satu doa lagi. Ya Rasulullah, doakanlah agar saya dan ibu saya juga dicintai oleh hamba-hambanya, dan agar kami juga dicintai mereka. Rasulullah pun kembali menengadahkan tangannya dan berdoa dengan khusyuk untuk Abu Hurairah. Ikatan Abu Hurairah dan Nabi Muhammad SAW tak berhenti sampai di situ. Abu Hurairah juga menemani Rasul untuk berjihad. Sejak kecil, ia memang sudah gemar melakukan jihad. Akhirnya, Abu Hurairah tergabung dalam medan pertempuran dan selalu menemani Rasulullah kala itu. Begitu seterusnya sehingga kedekatan mereka sudah tak diragukan lagi, dan setelah itu Abu Hurairah semakin rajin meriwayatkan banyak hadis tentang Nabi Muhammad. Salah satu kelebihan Abu Hurairah karena ia memiliki daya ingat yang kuat dan sangat cepat dalam menghafal hadis. Biasanya, orang yang cepat hafal juga cepat lupa kan? Tapi tidak dengan Abu Hurairah. Asy-Syafi'i bahkan pernah menyampaikan kekagumannya. Dia adalah orang yang paling banyak menghafal hadis pada masanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata tentang dirinya sendiri, tidak ada seorang pun yang mengetahui hadis Nabi SAW lebih dari saya kecuali Abdullah bin Amr, karena ia biasa menulisnya, tetapi saya tidak. Dedikasi Abu Hurairah mengumpulkan hadis juga tak main-main. Ia bahkan rela tidur di bawah dipan Nabi tanpa sepengetahuan Nabi untuk melihat bagaimana Nabi sholat malam. Namun ada salah satu hadis yang cukup berat di sisi Abu Hurairah sehingga ia pingsan selama 3 kali sebelum mengutarakannya. Dikutip dari Syekh Aid Al-Qarni dalam buku Sentuhan Spiritual, suatu hari Abu Hurairah diminta untuk menjelaskan sebuah hadis dari Rasul beserta hakikatnya. Menurut Abu Hurairah, hadis tersebut berdasarkan diskusinya dengan Rasulullah SAW secara 4 mata saja. Namun sebelum menyampaikan hadis tersebut, Abu Hurairah pingsan beberapa kali, dan setelah siuman, ia pun menepati janjinya untuk menceritakan hadis yang sangat personal tersebut. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, pada hari kiamat, Allah turun menuju hambanya untuk mengadili mereka yang sedang berlutut. Orang yang pertama kali dipanggil adalah orang yang mengumpulkan Al-Quran, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang banyak hartanya. Allah berfirman kepada yang membaca Al-Quran, tidakkah sudah kuajari apa yang kuturunkan untuk Rasulku? Dia menjawab, ya Tuhanku. Maka Allah berfirman, apa yang kau amalkan dari yang kau ketahui? Dia menjawab, aku melaksanakannya sepanjang malam dan siang hari. Maka Allah berkata,
kau bohong. Malaikat berkata, kau bohong. Allah berfirman, kamu hanya ingin dikatakan bahwa fulan itu pembaca, dan itu telah dikatakan. Kemudian didatangkanlah orang-orang yang mempunyai harta dan Allah berfirman kepadanya, bukankah kami telah melapangkanmu hingga kau tidak memerlukan bantuan orang lain? Dia menjawab, benar Tuhanku. Allah berfirman, jadi yang kau amalkan dengan yang kuberi. Dia menjawab, aku menyambung silaturahmi dan bersedekah. Maka Allah berfirman, kau bohong. Dan malaikat berkata, kau bohong. Allah berfirman, kamu hanya ingin dikatakan bahwa fulan itu dermawan, dan itu telah dikatakan. Setelah itu, didatangkanlah orang yang berjihad di jalan Allah, dan Allah berfirman kepadanya, mengapa kau berjihad? Dia pun menjawab, aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu. Aku pun membunuh hingga aku terbunuh. Maka Allah berfirman, kau bohong. Dan malaikat berkata, kau bohong. Allah berfirman lagi, kamu hanya ingin dikatakan bahwa fulan itu pemberani, dan itu telah dikatakan. Wahai Abu Hurairah, ketiga orang itu ciptaan Allah yang pertama kali disengat api neraka pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jika diamati, garis besar dari seluruh hadis yang disampaikan adalah betapa mengerikannya perbuatan sum'ah yang kurang lebih sama dengan riya. Sifat ini lahir dari kebiasaan senang memberitahukan ibadahnya kepada orang lain agar mendapat pujian. Setiap zaman beda cara menampakkan riyanya. Dan saat ini, di tengah canggihnya teknologi dan hadirnya media sosial, sekat antara ikhlas dan riya pun sangat tipis. Terkadang kebaikan yang dilakukan bisa menjadi buram karena satu postingan di media sosial. Tapi kembali lagi bahwa sum'ah ataupun riya adalah persoalan hati seseorang. Namun sifat-sifat ini masuk dalam kategori sifat tercelah dalam Islam karena hanya akan menghanguskan ibadah kita saja. Al-Quran sudah jelas melarang kita melakukan perbuatan ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Orang dengan sifat ini biasanya akan susah bahagia dalam hidupnya, sebab yang dikejar hanyalah validasi manusia. Ibarat istilah snowball effect atau efek bola salju. Apa yang dilakukan awalnya sedikit dan semakin membesar dan terus membesar sampai akhirnya tak bisa kita kendalikan lagi. Seperti halnya kebaikan, pujian tersebut tak ada habisnya, dan kita juga tak tahu hati orang yang menyanjung apakah tulus dari hatinya atau ada maksud lain. Sejatinya, mengembalikan semuanya kepada Allah adalah jalan untuk mencapai ketenangan hidup. Biarlah Allah yang menilai segala kebaikan kita, dan jika ada yang membagikan kebaikannya pun, kita sebaiknya tak langsung mencapnya riya atau sum'ah. Jangan sampai ketakutan menjadi sum'ah menghalangi niat baik kita untuk berbuat kebaikan. Sahabat beriman, apa sih riya menurut kamu? Dan bagaimana cara kamu mencegahnya? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.